Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kalau bisa kembali berjumpa melalui GKM Menyapa. Puji Tuhan kalau saat ini kita bisa sama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-114. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saudara, kita semua tahu cerita bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Secara logika adalah hal yang mustahil bagi bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan bangsa Mesir yang pada waktu itu adalah bangsa adikuasa pada masanya. Musa, seseorang yang kita tahu nasib kehidupannya mengalir di sungai Nil, hendak menghadap Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Rasanya mustahil. Tapi saudara, kita semua tahu bahwa itu semua terjadi, tergenapi dan telah dicatat di dalam Alkitab yang senantiasa kita baca. Saudara, Mazmur 114 yang baru saja kita baca merupakan Mazmur yang menyuarakan kekaguman akan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Di ayatnya yang pertama dan kedua, dengan puitis pemazmur menyatakan bagaimana Allah mentransformasi kondisi bangsa Israel secara drastis, yang sebelumnya hidup dalam isolasi, yang sebelumnya hidup dalam tekanan dan juga siksaan. Sekarang mereka hidup dalam tanah perjanjian dengan segala kelimpahan yang ada. Rasanya mustahil, tapi itu semua terjadi. Merupakan hal yang ajaib dan mustahil ketika alam melawan hukumnya sendiri untuk membebaskan bangsa Israel. Diceritakan bagaimana laut melarikan diri, sungai berbalik ke hulu. Semuanya adalah hal yang mustahil. Gunung yang melompat-lompat, bukit yang seperti anak domba, rasanya mustahil. Tapi disitulah kekaguman pemazmur menyuarakan. Bahkan di ayatnya yang kelima dan keenam, pemazmur seolah mengejek alam. Di mana kuasanya alam? Seolah alam ini tidak berdaya. Namun dengan cepat pemazmur menutup kekagumannya ini dengan menyuarakan secara tegas dan serius tentang otoritas Allah yang bertahta. Dicatat di ayatnya yang ketujuh. Pemazmur dengan tegas memerintahkan bumi untuk gemetar di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Pemazmur sadar bahwa segala kemustahilan yang terjadi itu bisa terjadi karena Allah yang berotoritas akannya, karena tangan Allah yang menjadikan itu tidak lagi mustahil. Bapak Ibu Saudara, perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu senantiasa dirayakan setiap tahunnya oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena perjalanan inilah yang menjadi identitas mereka sebagai umat yang dibebaskan dan dianugerahkan keselamatan. Maka setiap tahunnya mereka merayakan itu untuk senantiasa mengingatkan identitas mereka. Saudara, Allah yang membebaskan bangsa Israel juga adalah Allah yang membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Jika bangsa Israel, jika bangsa Yahudi merayakan setiap tahunnya untuk mengingatkan identitasnya, demikian juga seharusnya kita merayakan kehidupan kita setiap harinya untuk terus mengingatkan kita semua bahwa identitas kita adalah umat yang telah dianugerahkan keselamatan daripada Allah. Saudara, pemazmur di akhir kekagumannya itu menyuarakan bagaimana bumi seharusnya gemetar di hadapan Allah akan keajaibannya.
Maka saudara, seharusnya kehidupan kita juga adalah kehidupan yang membuat orang-orang di sekitar kita gemetar di hadapan Allah. Karena kagum melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Kagum melihat bagaimana Allah mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Namun saudara, seringkali kebebalan kita membuat orang lain tidak bisa gemetar di hadapan Allah. Kebebalan kita membuat kehidupan kita tidak lagi menyuarakan bagaimana identitas kita yang seharusnya adalah umat yang dibebaskan oleh Allah. Melainkan kebebalan kita membuat kita memberikan kehidupan yang mencerminkan dosa, bukan Allah. Saudara, Mazmur 114 ini mau mengajak kita semua untuk kembali mengagumi karya Allah dalam kehidupan kita. Dan tidak berhenti pada situ, melainkan mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang juga membuat orang lain gemetar di hadapan Allah. Yang artinya kita harus menjalani kehidupan yang membuat orang lain terkagum-kagum akan karya tangan Allah dalam kehidupan kita. Maka saat ini mari kita sama-sama belajar untuk tidak membiarkan kebebalan hati kita menuntun kehidupan, melainkan biarlah kekaguman kita kepada Allah itu yang menjadi penuntun kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, melalui pekerjaan, pelayanan, studi, atau apapun itu, kita bisa membuat orang lain di sekitar kita kagum akan karya tangan Allah. Kiranya kita bisa terus menyuarakan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua.